Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Nah, video tentang ilmu ekonomi makro kali ini akan membahas uang. Apa itu uang, bagaimana sejarahnya, fungsinya, jenisnya, dan sebagainya. Pertama kali yang kita bahas adalah apa itu uang. Oke, jadi uang di sini kita definisikan sebagai aset yang dengan mudah bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa serta pembayaran utang. Ya. Nah, di sini kita ada terminologi mudah. Mudah di sini artinya uang itu harus liquid. Oke, harus bisa langsung dicairkan atau langsung bisa dibayarkan, liquid. Oke, nah, uang bisa berwujud barang. Nanti akan kita bahas ya sejarah tentang uang dan uang itu bisa berwujud barang, kemudian uang kertas atau logam, bahkan rekening tabungan juga merupakan pengertian dari uang gitu ya. Nanti akan kita bahas cakupan uang seperti apa. Oke, sekali lagi, uang bisa berwujud barang, uang kertas atau logam, rekening tabungan, dan wujud lainnya tergantung definisi. Oke, cakupannya seperti apa nanti akan kita bahas. Dan uang itu eksis karena ada kepercayaan dan kesepakatan dalam masyarakat. Oke. Kenapa harus percaya dan sepakat? Karena uang ini akan digunakan untuk bertransaksi antar individu, antar pihak, antar unit di dalam ekonomi. Jadi harus sepakat dulu bahwa uang itu legal gitu ya, bisa digunakan untuk membayar kepada siapapun gitu. Nah, itu syarat uang harus ada rasa kepercayaan dan kesepakatan dalam masyarakat. Oke, sekarang kita bicara tentang sejarah uang. Jadi di awal kehidupan sejarah manusia, seperti yang kita ketahui ya, manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan meramu. Artinya mengumpulkan makanan dari hutan. Nah, mereka akan mencukupi kebutuhan dirinya dan kelompoknya dengan berburu dan meramu itu. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perekonomian juga semakin berkembang. Mereka sudah mulai hidup menetap dan pertukaran dilakukan dengan cara yang sederhana, dengan cara barter. Oke. Jadi tidak hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, tapi mereka sekarang sudah saling mempertukarkan, saling berdagang, tetapi sistemnya masih sederhana dengan barter, dengan tukar menukar barang. Nah, di sini syaratnya harus ada double coincidence of wants. Artinya harus ada kesesuaian berganda di antara orang yang mau mempertukarkan tadi. Kalau misalnya di gambar ini adalah orang mempunyai babi dan dia pengen gandum misalnya. Kemudian orang yang punya gandum pengen babi misalnya. Oke, di sini pertukaran bisa terjadi karena ada kesesuaian tadi. Namun syarat double coincidence of wants ini akan membawa kesulitan karena akan susah untuk mencari orang yang membutuhkan barang kita, yang dimana kita juga membutuhkan barang dia, gitu ya. Ini akan sangat sulit sekali. Oke. Kemudian diatasi salah satunya dengan sistem warehouse, artinya orang-orang dia akan menyimpan barangnya di suatu gudang, di suatu warehouse, kemudian dia memperoleh semacam nota. Oke. Dan ternyata dalam perkembangannya nota ini bisa dipertukarkan antar orang. Jadi walaupun orang itu tidak menyimpan gandum misalnya, karena dia sudah memiliki nota resip dari orang lain yang menyimpan gandumnya, maka dia bisa mengklaim gandum dia, gitu ya. Ada perdagangan atau pertukaran resip di sini. Inilah merupakan salah satu cikal bakal uang. Dan di sini kita sebut sebagai commodity backed money. Artinya uang yang nota tadi yang fungsinya sebagai uang itu ada backingan berupa komoditas. Kesulitan barter dalam bentuk double coincidence of wants tadi juga diatasi dengan menciptakan uang, tetapi uangnya masih sederhana, uang barang. Oke, yang kita sebut sebagai commodity money. Oke, jadi barang-barang itu difungsikan sebagai uang. Oke. Cangkul, ada rum, ada lempeng batu, bahkan rokok Marlboro waktu kita membahas di Rusia ya, pernah terjadi. Kemudian ada emas, perak, dan yang lain-lain. Artinya ini difungsikan sebagai uang, bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Oke. Namun ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Uang dalam bentuk barang-barang ini itu akan berat.
Oke, kalau disimpan membutuhkan ruang yang besar dan susah untuk dibagi-bagi. Kalau unitnya kecil misalnya, padahal uangnya adalah lempeng batu misalnya, kita akan sulit untuk membagi lempeng batu itu. Ya, itu salah satu kelemahan commodity money, yaitu berat, membutuhkan ruang yang besar dan susah dibagi. Nah, akhirnya seiring dengan perkembangan ekonomi muncullah uang kertas yang memecahkan masalah tadi, double coincidence of wants, dan juga memecahkan permasalahan commodity money yang berat dan susah dibagi. Di awal uang kertas ini muncul, saat mencetak uang itu harus ada simpanan emas. Jadi harus ada simpanan emas dulu, baru bisa uang itu dicetak. Tetapi sekarang saat ini negara-negara di dunia kalau mau mencetak uang, pemerintahnya mau mencetak uang tidak perlu ada simpanan emas ini. Oke. Uang itu ada karena pemerintah mengatakan ini loh, ini uang. Oke. Ini bisa menjadi alat transaksi, alat pertukaran, alat pembayaran. Dan ini disepakati oleh semuanya sehingga muncullah uang. Nah, uang semacam ini yang kita sebut sebagai fiat money. Oke, pokoknya pemerintah tanpa ada dukungan emas, cadangan emas, simpanan emas, mencetak uang. Oke, karena pemerintah menetapkan ini pokoknya ini uang dan dipercayai, disepakati oleh semua masyarakat, maka timbullah uang yang kita sebut sebagai fiat money. Oke, setelah belajar sejarah uang, sekarang kita akan mendefinisikan apa fungsi uang, gitu ya. Pasti kita sudah familiar dengan terminologi ini. Yang pertama, fungsi uang adalah alat untuk bertransaksi sebagai medium of exchange. Oke, untuk membeli barang dan jasa. Ini fungsi utama dari uang. Oke, sebagai alat bertransaksi. Yang kedua adalah untuk menyimpan nilai atau store of value. Jadi uang itu bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan, gitu ya. Menyimpan kekayaan berarti apa? Berarti kita mengalihkan konsumsi dari saat ini ke masa yang akan datang. Oke, karena nilainya kita simpan dan kita konsumsi di masa yang akan datang. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah uang itu sebagai satuan hitung atau unit of account. Jadi uang ini sebagai penyebut nilai sesuatu barang. Dia bisa menentukan harga. Dia digunakan untuk kalkulasi di dalam ekonomi. Kayak gitu ya. Itu 3 fungsi uang sebagai alat bertransaksi, medium of exchange, penyimpan nilai, store of value, dan satuan hitung, unit of account. Nah, syarat uang itu seperti apa? Oke, syarat uang yang pertama adalah diterima oleh masyarakat. Oke, disepakati oleh masyarakat tadi. Oke, karena apa? Karena uang ini harus bisa digunakan untuk bertransaksi oleh antar pihak, gitu ya. Pihak satu ke pihak dua menyepakati uang, pihak dua dan ketiga menyepakati uang tersebut, dan seterusnya. Jadi harus ada kesepakatan dalam masyarakat, diterima oleh masyarakat luas, acceptable. Yang kedua adalah jumlahnya terbatas. Saat uang dalam bentuk komoditi tadi, sebenarnya ini yang harus memenuhi syarat ini. Jumlahnya itu terbatas sehingga orang tidak dengan mudah itu bisa menciptakan uang, gitu ya. Perlu effort ekonomi di situ. Oke, jadi harus scarcity, harus langka, harus terbatas. Yang ketiga adalah karena digunakan oleh semua orang, oleh semua pihak, oleh berbagai pihak, banyak pihak, maka kualitasnya itu harus standar. Antara di tempat satu dengan tempat lain, kualitasnya itu harus standar. Ini saat kita membahas commodity money juga, itu kualitas room di satu tempat ke tempat lain itu juga harus terstandar, gitu ya. Tidak ada perbedaan kualitas yang terlalu mencolok, gitu ya. Oke, itu syarat yang ketiga. Yang keempat harus tahan lama, karena uang harus sebagai fungsi dapat disimpan itu, kemudian ditransaksi oleh dari orang satu ke orang lain, sehingga harus tidak cepat rusak, harus tahan lama. Uang juga harus mudah dibawa dan dipindahkan, karena fungsi uang sebagai alat untuk transaksi tadi harus portable. Dan yang terakhir adalah mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil atau divisible. Artinya harga suatu barang kan ada range-nya, gitu ya, dari yang murah sampai yang mahal, gitu ya. Jadi uang itu juga harus bisa mengakomodir barang-barang yang harganya relatif murah. Jadi harus bisa dibagi sampai unit yang kecil, gitu ya. Itu syarat uang, 6 syarat uang utama seperti ini. Oke, sekarang kita membahas cakupan uang. Jadi ini yang digunakan terminologi yang sekarang digunakan oleh pemerintah, baik Indonesia maupun di luar negeri. Ada definisi cakupan uang. Uang itu tidak melulu
uang kartal yang kita pegang, uang kertas ataupun koin, uang logam itu, tapi lebih dari itu definisi atau cakupan dari uang. Oke, kita sekarang membahas tentang monetary base dulu. Monetary base atau basis moneter atau uang basis atau uang primer ini adalah uang yang sudah dikeluarkan oleh bank sentral. Pokoknya uang kertas, oke, uang logam yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kalau di Indonesia oleh Bank Indonesia, ini kita sebut sebagai monetary base. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari uang yang beredar di masyarakat. Mungkin ada sebagian yang disimpan di bank, uangnya tapi uangnya fisiknya ada gitu ya. Jadi uang yang beredar di masyarakat, kemudian uang kertas yang disimpan di bank, atau mungkin cadangan atau simpanan bank umum di bank sentral. Oke, ini adalah monetary base. Jadi sekali lagi, monetary base isinya adalah uang kartal dalam peredaran, oke, uang di berangkasnya bank, dan uang di berangkasnya Bank Indonesia atau di cadangan atau simpanannya di Bank Indonesia, di bank sentral. Oke, ini adalah monetary base. Nah, uang di berangkas bank dan uang di cadangan simpanan di Bank Indonesia ini merupakan reserves, cadangan. Oke, jadi cadangan itu ada dua, ada cadangan yang ada di berangkasnya bank dan di bank sentral. Oke, reserve atau cadangan. Dan ini uang monetary base ini ada di neracanya bank sentral. Oke, jadi di neracanya bank sentral itu adalah monetary base. Nah, uang kartal dalam peredaran, oke, uang kartal ya yang bentuknya fisik, uang kertas dan uang logam, kalau ditambah dengan checking deposit, ini adalah terminologinya adalah M1. Oke, kita mengenal istilah uang dalam arti yang mungkin sempit gitu ya, M1. Ya, tapi tidak hanya uang kertas saja. Oke. Jadi ada uang kartal ditambah checking deposit. Itu adalah M1. Nah, checking deposit kalau di Indonesia adalah rekening giro gitu ya. Oke. Nah, kalau M1 ditambah dengan saving deposit kalau di Indonesia ada tabungan, ada deposito gitu ya. Ini kita sebut sebagai M2. Oke, jadi M2 itu isinya adalah M1 ditambah saving deposit atau uang kartal, uang kertas dan uang logam, kemudian checking deposit ditambah dengan saving deposit. Oke, itu terminologi dari M2. Dan inilah uang agregat. Dan saat kita membahas uang yang beredar, itu biasanya kita membahas kalau nggak M1 ya M2 gitu ya. Nah, uang yang beredar tadi saya sempat menyinggung. Oke, kita sekarang akan membedakan. Uang yang beredar yang pertama ada currency, itu berarti uang kartal, uang kertas dan uang logam. Ada terminologi M1 dan M2. Oke, currency tadi adalah uang kartal, uang kertas dan uang logam. Kalau M1 sekali lagi ini adalah uang dalam arti sempit, terdiri dari currency ditambah checking account deposit. Oke. Kalau menurut BI mendefinisikan M1 ini adalah uang kartal dan uang giral. Oke, giro berdenominasi rupiah. Uang giral inilah kalau di luar negeri disebut dengan checking account. Oke. Kalau M2 itu adalah uang dalam arti luas. M1 ditambah saving deposit, sekali lagi, ditambah saving deposit. Kalau BI itu mendefinisikan M2 ini adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Kuasi ini ya saving deposit tadi yang terdiri dari apa? Tabungan, deposito berjangka dalam rupiah dan falas pada bank umum. Oke. Jadi intinya gampangannya currency adalah uang kertas dan uang logam. M1 adalah uang kertas tambah uang logam ditambah dengan giro. Oke. Kalau M2 yang lebih luas definisinya adalah M1 yaitu currency uang kartal, uang kertas dan logam ditambah dengan giro, ditambah dengan tabungan, ditambah dengan deposito. Oke. Ini adalah uang yang beredar. Jadi sekali lagi kalau di sini tabungan itu termasuk dari cakupan dari uang gitu ya. Giro termasuk dari cakupan dan uang. Bukan hanya di sini uang bukan hanya uang kertas dan uang logam saja. Oke. Nah, currency M1 dan M2 ini sebenarnya menunjukkan likuiditas. Currency itu lebih liquid daripada M1, M1 lebih liquid daripada M2 dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya
menunjukkan tingkat likuiditas juga. Nah, kalau kita bicara tentang uang yang beredar, money supply, ini biasanya kita merujuk definisi M1 ditambah dengan M2. Currency ditambah dengan deposit gitu ya. Baik checking deposit maupun saving deposit.